Halo Suci, gimana nih Suci hari ini pekerjaannya? Kok dari muka-mukanya ini tuh sangat menyenangkan gitu loh. Iya Nezi, aku hari ini kena omel bos lagi deh. Kamu tahu kan kalau aku itu kerja di PT Mega Motor Indo Sejahtera, kayak yang perusahaan distribusi suku cadang mobil gitu. Nah hari ini aku tuh abis evaluasi tahunan. Nah katanya performa sales aku itu anjlok banget gara-gara proses penjualannya lambat. Kamu bayangin aja ya Ezi, kayak yang ribuan jenis barang, terus pelanggan dari bengkel resmi sampai ke toko kecil, tapi sistem sales and distribusinya juga masih manual abis gitu. Excel bolak-balik, kayak email numpuk, terus stok sering salah hitung, jadi kayak capek banget gitu. Kalau gitu sama kita nih. Aku juga kena eval dari bos. CRM kita tuh bermasalah gitu. Jadi pas dievaluasi itu tim kita itu dibilang nggak bisa ngehandle keluhan pelanggan itu dengan baik, kayak kurang ramah lah gitu istilahnya. Jadi data customernya itu juga berantakan. Jadi salesnya tuh nggak tahu riwayat belanjanya itu gimana kayak gitu. Akhirnya pelanggan marah-marah. Jadi itu aku kena omel habis-habisan sih sama bos tadi tuh. Curhat yuk biar kita lega, mulai dari kamu dulu nih. Apa sih masalah di sales distributionnya itu? Nah jadi gini ya Zi, kayak pertama tuh dari pre-salesnya. Nah itu kan pelanggan minta bengkel quotation gitu, harga suku cadang. Nah aku kan buat di Excel, kemudian kirim email. Nah tapi sering lupa gitu diskon atau tanggal yang expired. Nah jadi hasilnya tuh ya pelanggan kabur dong ke kompetitor yang lebih cepat. Nah kedua sales order processingnya, yaitu kayak quotation-nya disetujui tapi ganti jadi order manual lagi. Nah koordinasi sama gudang kayak yang telepon sana sini salah kirim barang gitu. Nah kemudian juga inventory searching-nya, dari kayak cek stok harus jalan ke gudang kan itu manual ya, atau baru mau buka spreadsheet gitu. Nah jadi kayak pernah stok katanya ada, ternyata kosong gitu, pelanggan nunggu berminggu-minggu. Nah kemudian shippingnya kayak bikin delivery order gitu kan, terus ada surat jalannya pakai kertas tapi alamatnya salah, kayak yang barang telat, biaya return naik gila-gilaan gitu. Nah terus juga invoice-nya kayak faktur dibuat terpisah dari DO-nya, terus kayak sering miskom lah, pelanggan sampai protes yang kayak harganya beda sih katanya gitu. Terus juga yang terakhir tuh ada piutangnya, resep. Nah jadi kayak piutangnya numpuk karena nggak ada reminder otomatis. Nah kayak bulan lalu tuh ada kayak yang 500 juta rupiah macet gara-gara lupa follow up. Nah jadi dampaknya itu kayak cash flow-nya itu jebol. Nah target sales aku tuh ambruk 20%. Wow. Nah jadi kayak bos bilang kayak Suci kok kamu nggak kompetitif gitu. Jadi kayak aku setuju, tapi gimana dong tanpa sistem yang bagus, mau gimana lagi? Parah sih, mirip banget sama aku tuh tapi dari sisi customernya. Di PT Andalan itu kan CRM kita tuh cuman buat catat nama sama nomor HP doang nih, jadi nggak ada riwayat pembeliannya, sehingga nggak ada tracking keluhan gitu dari customernya. Kayak waktu itu ada pelanggan yang beli kulkas, nah rusak tuh, baru beli seminggu pemakaian rusak dia. Jadi aku tuh harus cari manual di email data lamanya tuh, data pas pelanggannya tuh beli gitu. Jadi sales itu nggak tahu kalau pelanggan mana yang loyal, jadi promonya tuh ngawur gitu. Terus pas evaluasi kemarin itu bos pernah bilang kalau tingkat retensi customernya itu cuma 60%, padahal kompetitornya itu 80%. Jadi kayak kita tuh lebih lemah di customer relationship-nya itu lebih lemah daripada kompetitor kita. Jadi aku tuh mikir akarnya itu dari mana gitu loh, akar masalahnya itu di mana. Oke. Aku lagi ya yang cerita biar adil nih ya. Nah di CRM itu seharusnya kita tuh ngehandle hubungan customer dari awal sampai akhir. Tapi yang pertama itu ada lead management.
itu prospek dari pemeran atau website yang masuk ke kita itu emailnya itu secara terpisah gitu. Jadi nggak ada tracking, terus banyak yang hilang, sama potensi salesnya itu kayak potensi penjualan untuk 1 miliar per bulan itu lewat gitu aja. Jadi bisa mempengaruhi keuntungan dari perusahaan lah kayak itu. Terus yang keduanya itu dari data customernya sendiri. Riwayat belanjanya itu harus tanya ke sales satu-satu, harus tanya ke penjualnya itu satu-satu. Soalnya kan nggak ada sistem atau aplikasi yang ngehubungin semuanya. Jadi harus nanya manual satu-satu ke salesnya. Pernah ada pelanggan VIP, dia tuh beli rice cooker. Tapi saat dia komplain ke akunya nggak tahu dia udah beli 5 kali di kita. Jadi menurut dia layanan kita ini buruk sehingga dia pindah brand. Jadi kita kehilangan customer lah. Nah terus yang ketiganya itu communicationnya. Nah email, chat, telepon, semuanya itu manual. Jadi nggak ada sentralisasi gitu. Tim support untuk mensupport semuanya itu untuk menangkap untuk bahasa lebih halusnya itu menangkap kayak keluhan lah dari customernya itu kurang baik, soalnya kekurangan tim gitu. Jadi kelebihan istilah overload ya gitulah. Ya paham. Terus pelanggan itu nunggu jawabannya sampai 2 hari. Jadi ratingnya tuh menurun, soalnya responnya itu lambat. Karena pegawainya juga sedikit. Terus yang komen itu banyak, jadi nggak kehandle lagi. Nah terus keempatnya itu integrasinya buruk. Kayak CRM-nya itu nggak nyambung sama inventory ataupun finance-nya. Jadi sales itu janjiin stok ada, ternyata kosong. Jadi aku juga kena marah gitu. Nggak cuman bagian salesnya aja yang kena marah, aku juga kena marah. Nah terus yang terakhir itu ada analisisnya, kayak laporannya itu. Jadi bulanannya itu manual di Excel. Jadi nggak tahu tren kayak produk TV mana yang sering dikomplain, atau dampaknya itu biaya support naik 30%. Terus pelanggannya itu banyak ngilang lah karena CRM yang kurang bagus tadi. Jadi aku kemarin itu kena evaluasi nih sama bos. Kata bosnya itu, "Pak Ezi, kok kamu bikin kita kelihatan nggak peduli customer sih?" gitu. Jadi aku ngaku salah sih, tapi sistemnya yang bikin ribet gitu. Jadi ini kita benar-benar korban sistem yang jadul ya Ezi. Kayaknya hari ini atau nggak kemarin kita apes banget kayaknya. Sih betul banget. Tapi kayaknya ini bukan cuma masalah dari kita deh Ezi, tapi kayak akarnya tuh lebih dalam. Nah menurut kamu itu penyebabnya apa sih kira-kira? Kayaknya kalau dipikir-pikir ya, boleh kita coba analisis pakai ala 5W deh. Kayak biar logis gitu. Terus kan kenapa gitu masalah sales distribution sama CRM kita itu parah banget. Kalau dari W1 kayaknya karena prosesnya itu masih manual deh. Jadi datanya itu nggak sinkron. Terus kalau untuk W2-nya karena nggak ada integrasi data antar modul sales distribution sama CRM-nya itu, makanya berantakan banget gitu. Jadi yang ketiga, kalau W yang ketiga itu karena perusahaan kita ini masih pakai ERP jadul, jadi kayak nggak berjalan sesuai semestinya gitu, masih jadul banget lah pokoknya. Terus yang keempatnya itu W4 kurang investasi sih, kayak timnya itu kurang dilatih biar bisa kayak kurang dilatih dalam CRM-nya. Jadi mereka tuh banyak yang nggak tahu gitu, banyak yang baru belajar CRM dasarnya itu, CRM tuh apa sih kayak tuh. Terus untuk Y kelimanya, akarnya ini dari manajemen sih, yang mikir kayak ngapain ribet, yang penting jualan jalan gitu, nggak memikirkan kedepannya itu gimana. Kalau customer relationship-nya jelek kan pasti penjualan juga pasti turun kan, tapi mereka nggak mikir ke situ. Mereka tuh cuma mikir yang penting jual aja gitu. Nah kalau untuk masalah internalnya itu kayaknya karena tim kita itu takut belajar hal baru gitu, jadi masih aja berfokus sama yang lama-lama gitu. Jadi makanya ketinggalan zaman juga, ketinggalan hal yang baru lah gitu. Sama dari eksternalnya itu
karena kompetitor kita itu lebih unggul dari kita. Mereka itu udah mulai ngeadopsi AI di CRM-nya, sedangkan kita kan masih jadul banget nih, masih istilahnya masih manual lah ya. Nah, jadi kita itu kalah di situ sih. Tapi iya sih, kayak yang di sales distribution aku gitu, akarnya juga sama, nggak ada ERP yang terintegrasi. Nah jadi inventory-nya nggak real time sih. Terus juga piutang perusahaan tuh ya ampun numpuk banget sih Ezi. Terus juga kalau gini terus perusahaan bisa bangkrut kan pelan-pelan. Tapi kalau aku baca-baca nih, katanya solusinya tuh gabungin sales distribution sama CRM di satu ERP. Kamu tahu nggak yang itu? Iya nih, aku juga mikirnya gitu pas kena eval sama bos. Ayo kita bahas solusinya aja yuk, kita ngegabungin dua-duanya. Boleh. Oke, kayaknya alternatif solusi yang aku pikir nih, pertama itu ada, mungkin kita upgrade manual aja gitu. Mungkin kita tambah Excel makro gitu, atau training tim perusahaan. Kan apalagi katanya tadi nggak mau belajar hal baru gitu. Jadi mungkin kita adain training lagi lah untuk karyawan-karyawan ini. Tapi ya ini kelebihannya itu murah, cepet, tapi juga pasti punya kekurangan kayak yang nggak scalable gitu. Terus juga pasti tetap rawan error sih. Yes. Nah kedua, mungkin dengan cara beli software sendiri. Nah kayak yang sales distribution yang baru aku buat gitu. Atau enggak CRM baru buat kamu. Nah jadi kayak kelebihannya itu fokus pada fitur. Terus kalau kekurangannya itu masih nggak nyambung datanya biasanya, atau nggak ada data yang duplikat, terus juga biayanya double gitu, mahal. Kemudian untuk yang ketiga tuh ada integrasi sales distribution sama CRM di ERP pool. Nah itu kayak SAP ataupun Odoo. Kamu tahu Odoo kan? Tahu. Nah juga itu kelebihannya itu datanya itu real time. Kemudian dia tuh mengotomatisasi penuh gitu untuk datanya. Kemudian analisisnya juga canggih nih Ezi. Nah tapi kekurangannya yaitu biaya yang tinggi, kayak butuh 3-6 bulan untuk setup. Nah tapi kayaknya aku pilih ketiga deh. Soalnya ini efektif banget. Sales distribution ini kan kalau aku cek itu tuh dia tuh bisa ngecek stok via CRM. Wow. Nah jadi customer kita tuh datanya ngalir ke order kan. Jadi ROI-nya cepet. Katanya balik modal sekitar 1-2 tahunan gitu. Lumayan cepet ya. Setuju sih, aku setuju banget sih 100% sama kamu itu tadi. Soalnya integrasinya tuh bikin self distribution sama CRM-nya tuh saling dukung gitu. Jadi quotation untuk self distribution itu tarik data customer dari CRM aja gitu. Jadi nggak ribet-ribet lagi gitu ya. Terus keluhan customernya itu juga langsung update inventory. Terus prosesnya juga mulai pilot gitu, mulai terhubung antara satu cabang dengan cabang yang lain. Terus untuk yang training tim itu butuh banget sih, soalnya kita itu butuh membuka pikiran tim-tim kita itu biar mau belajar hal baru gitu, jadi nggak tertinggal kita. Betul banget sih. Nah untuk manfaatnya itu kayaknya efisiensinya itu naik 50% sih, dan piutangnya tuh jadi turun 30%. Terus customernya juga loyal, jadi bos kita pasti suka sih. Bener. Jadi kayak besok kita usulin ke bos kita, deal nggak? Deal. Oke, deal banget nih. Nah intinya cerita dari evaluasi pahit yang kita berdua alami itu, kita jangan membiarkan sistem itu membuat kita stuck di tempat gitu. Jadi pentingnya integrasi antara sales distribution dan customer relationship di ERP itu adalah kunci
agar bisnis kita itu lebih lincah, lebih wow gitu. Bener banget nih. Jadi kalau misalkan kalian lagi pusing sama suatu masalah, itu tuh kalian analisis terlebih dahulu akarnya. Baru kemudian kita integrasi. Nah, jadi kalian bisa share pengalaman kalian di komentar ya teman-teman.